Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan tahun 2022. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anissa Mufidah Sofian dengan NIM 3411201156 dari jurusan Informatika kelas D. Untuk yang pertama, di sini terdapat pertanyaan terkait bab searching. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa yang telah saya pelajari tentang bab searching. Untuk yang pertama, searching merupakan suatu mekanisme proses untuk menemukan solusi dari titik start sampai ke titik finish dan melewati node-node tertentu. Jadi, dalam proses searching ini adalah mencari solusi yang paling optimal dari suatu titik yang merupakan titik start sampai dengan titik finish. Kemudian terdapat dua metode searching atau pencarian yang saya pelajari, yaitu yang pertama ada informed search dan juga uninformed search. Karakteristik untuk informed search atau heuristic search yang pertama adalah jadi karakteristik untuk pencarian ini adalah dengan menggunakan informasi. Jadi ada informasi yang diberikan dari pencarian ini. Kemudian kompleksitasnya relatif rendah. Yang kemudian yang kedua ada karakteristik uninformed search atau blind search atau pencarian buta yang di sini tanpa adanya informasi. Jadi dalam pencarian ini tidak ada informasi yang diberikan dan juga kompleksitasnya terbilang tinggi. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kecerdasan buatan menemukan solusi dari ruang solusi dalam bentuk graf atau tree. Sebelumnya graf atau tree ini sudah sering kita kenali, yang biasa telah kita pelajari sebelumnya dalam mata kuliah matematika diskrit juga. Di sini graf atau tree itu merupakan dua metode yang digunakan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang nantinya diharapkan dari pencarian menggunakan graf dan tree ini bisa mendatangkan solusi yang paling optimal. Kemudian ruang solusi dapat dibangun melalui ruang pencarian yang ditentukan oleh faktor percabangan atau branching factor dan juga kedalaman solusi atau depth-nya. Terdapat dua metode pencarian seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada informed search dan juga uninformed search. Pencarian solusi dengan metode informed search atau heuristic search menggunakan informasi heuristik dalam proses pencarian solusinya. Pencarian solusi dengan metode informed search atau heuristic search diantaranya dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Untuk yang pertama adalah dengan menggunakan heuristic function. Heuristic function ini memberikan perkiraan kos atau biaya yang mendekati kos atau biaya sesungguhnya dengan menggunakan rumus fungsi heuristik yang nantinya bisa saja berbeda untuk setiap kasus tergantung dengan kasus yang sedang dilakukan pencariannya. Kemudian di sini juga ada algoritma hill climbing. Algoritma hill climbing ini akan memilih dari node yang pertama dan yang paling dekat, kemudian menentukan pilihan node selanjutnya dengan membandingkan fungsi heuristik yang lebih kecil dari current state-nya. Untuk kemudian di sini juga salah satu bagian dari informed search adalah algoritma simulated annealing. Nah, di sini juga masih algoritma simulated annealing ini masih merupakan bagian dari algoritma hill climbing yang menggunakan formula probabilitas untuk mendapatkan maksimum global. Dan di sini juga ada algoritma best first search dan yang menyediakan estimasi cost pada setiap perjalanan dengan harapan dapat menghasilkan solusi dengan cost yang paling rendah. Kemudian di sini juga ada algoritma A-star search yang dimana di sini mencari solusi berdasarkan cost dan fungsi heuristik terkecil. Nah, jadi solusi yang dihasilkan adalah solusi yang memiliki fungsi heuristik terbaik dengan cost terkecil. Nah, di sini juga ada fungsi dari yang digunakan, fungsi heuristik yang digunakannya adalah dengan menambahkan nilai fungsi heuristik dengan cost dari tiap edge atau lintasannya, maka itulah langkah atau salah satu himpunan solusi yang akan diambil. Kemudian selanjutnya juga ada pencarian solusi dengan metode uninformed search. Jika tadi sebelumnya telah dijelaskan mengenai informed search, yang sekarang ini adalah uninformed search atau blind search, yang diantaranya dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama ada breadth first search atau BFS, yang dimana algoritma ini akan menelusuri seluruh node pada tingkat kedalaman yang sama terlebih dahulu, sebelum melanjutkan ke kedalaman berikutnya sampai dengan solusi ditemukan. Seperti yang saya dapatkan dari contoh pada video ajar yang diberikan oleh Bapak pengampu mata kuliah
kecerdasan buatan yaitu Bapak Ridwan Ilyas. Di sini ada langkah pertama yang masih merupakan langkah awal gitu ya. Langkah awalnya, kemudian langkah keduanya ini dia harus menelusuri dari tingkatan yang sama. Jadi dari kanan dan kirinya itu ditelusuri selagi dia masih dalam tingkatan yang sama. Kemudian juga selanjutnya di sini ada kedalaman, masuk ke kedalaman yang ketiga. Nah, di sini ditelusuri dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan dengan kedalaman yang sama, karena di algoritma breadth first search ini akan menelusuri seluruh node pada tingkat kedalaman yang sama terlebih dahulu. Berbeda dengan kasus yang selanjutnya akan dibahas, yaitu ada depth first search, yang dimana di sini akan menelusuri salah satu bagian node, misalnya dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu, dan akan terus menelusuri di bagian sisi tersebut sampai dengan solusi ditemukan. Seperti contoh yang saya dapatkan dari video ajar Bapak Ridwan Ilyas juga, di sini terdapat contohnya, di mana langkah pertama itu dimulai dari initial state-nya, kemudian langkah keduanya ini mengenerate solusi pada tingkat kedalaman yang pertama, kemudian di sini akan terus bergerak ke sebelah kiri terlebih dahulu sampai dengan solusinya nanti akan ditemukan. Jadi setelah solusi ditemukan, barulah berpindah ke node sisi sebelah kanan untuk menemukan solusi juga dari sebelah kanan. Untuk kemudiannya di sini juga ada Depth Limited Search atau DLS yang masih seperti sebelumnya, ini menggunakan metode penelusuran salah satu bagian node, misalnya dimulai dari sebelah kiri, namun di sini menggunakan batasan sampai pada tingkatan kedalaman tertentu, yang dimana jika telah mencapai kedalaman tersebut, maka pencarian akan berpindah ke bagian sisi yang lainnya. Misalkan jika di awal kita memulai dari sisi sebelah kanan, maka setelah batasannya itu tercapai, maka akan pindah ke sisi sebelah kiri, atau begitu mas sebaliknya. Nah, kemudian di sini juga masih bagian dari uninformed search adalah uniform cost search yang menggunakan algoritma breadth first search dan menggunakan urutan level yang paling rendah ke level yang paling tinggi. Nah, di sini untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh algoritma UCS ini akan memilih jalur dengan cost atau biaya terkecil sampai dengan yang terbesar. Solusi yang dihasilkan dari algoritma UCS ini adalah solusi dengan cost terendah yang dihitung berdasarkan cost dari simpul asal ke simpul tujuan. Seperti pada contoh ini, yang pertama di sini dari start-nya, di sini terdapat beberapa jalur lintasan yang memiliki cost-nya ada yang 5, 8, dan 12, maka di sini dipilih dengan yang cost yang paling terendah, yaitu cost-nya 5 dan bersambung kepada node A. Nah, di sini maka akan dipilih. Dan kemudian di sini juga setelah itu ada node A itu memiliki cost lintasannya itu sebesar 12 dan node B memiliki ini di sini ini merupakan hasil kalkulasi, maksudnya di sini hasil kalkulasi antara 5 dengan 7 menghasilkan nilai 12. Di sini ada kalkulasi antara 8 dan 2 menjadi 10 dan juga kalkulasi dari nilai 12 ke 10 menjadi 22. Nantinya di sini akan di-generate mana sih solusi terbaik yang akan dihasilkan. Nah, kemudian di sini juga ada iterative deepening search yang merupakan kombinasi dari BFS dan DFS yang menghasilkan proses dengan komplit optimal space complexity-nya rendah, tetapi time complexity menjadi sangat tinggi karena proses penelusuran dengan algoritma DFS ini dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian di sini juga ada bidirectional search, yang dimana algoritma bidirectional search ini melakukan pencarian dari dua titik, yaitu dari titik start dan juga dari titik goals. Jadi dua-duanya ini dari start dan goal mereka melakukan pencarian gitu ya. Yang solusinya nantinya itu akan ditemukan apabila pencarian tersebut dari kedua arahnya dapat membangkitkan atau menemukan simpul yang sama. Seperti pada contoh di sini. Di sini simpul yang berada pada irisan ya, pada irisan antara lintasan start dan goal, maka ini merupakan sebuah solusi yang dihasilkan. Nah, untuk kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kenapa fungsi objektif dalam pencarian heuristik dibutuhkan? Fungsi objektif dalam informed search atau heuristic search diperlukan untuk memberikan perkiraan cost atau biaya yang mendekati cost atau biaya sesungguhnya. Yang fungsi objektif ini ditentukan tergantung dengan kasus yang sedang dihadapi. Seperti contoh yang saya dapatkan juga dari video ajar dari Bapak Ridwan Ilyas. Di sini saya
menemukan contoh salah satu fungsi heuristik dengan menggunakan jarak euklidian. Nah, di sini jarak euklidian itu menghitung jarak lintasan. Di sini kita akan menghitung dari mana sih mendapatkan nilai 16, nilai 100, dan nilai 10 yang merupakan jarak antara A dengan B, B dengan C, dan juga C dengan D. Nah, ternyata fungsi heuristiknya itu berupa nilai akar dari YB dikurangi dengan Y A pangkat 2 ditambah dengan XB dikurangi X A pangkat 2 yang ternyata setelah dilakukan perhitungan menghasilkan fungsi heuristiknya seperti ini. Yang kemudian di sini juga ada pada kasus yang lain. Nah, di sini kita memiliki goal state dengan initial state. Di sini disebutnya dengan egg puzzle. Nah, di sini goal state-nya itu adalah urutan angka yang berurutan pada kotak. Nah, di sini fungsi heuristik yang pertamanya itu kita menghitung bahwasannya ada berapa kotak yang tidak tersimpan atau tidak terletak pada tempatnya. Dan kemudian di sini H2-nya atau fungsi heuristik yang keduanya menentukan bahwasanya berapa pergerakan yang diperlukan agar kotak yang ternyata tidak sesuai dengan tempatnya dapat menduduki tempat yang seharusnya. Di sini ada fungsi heuristiknya yang bernilai 7 dan juga ada fungsi heuristik keduanya bernilai 17 dan juga pada kasus yang lainnya ada yang memiliki fungsi heuristik pertamanya itu 5 dan juga fungsi heuristik keduanya itu bernilai 11. Jadi fungsi heuristik ini digunakan untuk memberikan perkiraan atau kos biaya yang mendekati dengan biaya sungguh-sungguhnya. Kemudian masih di bab searching, dalam algoritma simulated annealing, komponen apa saja yang paling berpengaruh dalam proses pencarian solusi? Dari yang telah saya pelajari melalui video ajar yang diberikan oleh Bapak Ridwan Ilyas, di sini komponen yang paling berpengaruh dalam pencarian solusi pada algoritma simulated annealing adalah formula probabilitas yang memungkinkan untuk mencapai global maksimum. Satu buah solusi yang digenerate pada algoritma simulated annealing ini akan dievaluasi dengan data P yang merupakan hasil dari perhitungan F new state dikurangi F current state yang jika nilai heuristiknya lebih buruk dari best so far solution, maka untuk memutuskan apakah solusi tersebut akan diterima atau tidak. Kemudian di sini juga masuk ke bab selanjutnya yaitu bab logika. Di sini terdapat pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja mesin logika dalam menyelesaikan persoalan di bidang kecerdasan buatan. Cara kerja mesin logika dalam menyelesaikan persoalan dalam bidang kecerdasan buatan adalah dengan membuat statement, lalu menilai apakah statement tersebut benar atau salah berdasarkan aturan-aturan kebenaran yang diberikan. Ini persis seperti yang telah dipelajari pada kuliah logika matematika dan juga matematika diskrit, bahwasanya terkait logika itu pastinya terdapat aturan-aturan kebenaran yang diberikan untuk menilai apakah suatu statement itu dapat benar atau tidak. Kemudian di sini juga diminta untuk menjelaskan salah satu contoh kasus kecerdasan buatan yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan logika. Di sini saya memilih satu kasus yang pernah saya pelajari, yaitu kasus kecerdasan buatan yang diselesaikan dengan pendekatan logika adalah terkait pengambilan keputusan perakiraan cuaca dengan menggunakan logika Fuzzy-Mamdani. Pada kasus pengambilan keputusan perakiraan cuaca dengan menggunakan logika Fuzzy-Mamdani ini akan menerima input variabel berupa suhu, tekanan udara, dan kelembapan relatif, yang biasanya tiga komponen ini merupakan tiga komponen yang digunakan sebagai tolak ukur dalam perakiraan kondisi cuaca. Nah, kemudian di sini juga dikenal dengan fungsi keanggotaan, derajat keanggotaan yang merupakan proses fazifikasi. Kemudian di sini juga dikenal dengan proses fuzzy inference engine dan juga defazifikasi. Nah, di sini pada proses ini terdapat fungsi keanggotaan yang merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau sering disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. Grafik fungsi keanggotaan yang digunakan pada proses perakiraan cuaca ini adalah linear turun, segitiga, dan linear naik untuk variabel suhu, tekanan udara, dan kelembapan relatif yang seluruhnya memiliki 5 klaster, yaitu sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi untuk menentukan nilai keanggotaan dari setiap inputnya. Jadi di sini ada input tekanan udara rendah,
sangat rendah, tinggi, atau sangat tinggi, dan juga ada input suhu yang nantinya itu klasternya ada rendah, sangat rendah, sedang, tinggi, dan lain-lain. Nah, dari referensi jurnal yang saya baca dan pelajari, hasil pengambilan keputusan perakiraan cuaca dengan menggunakan logika fuzzy ini mencapai tingkat akurasi sebesar 72% dengan output cuacanya yaitu cerah, hujan, dan berawan. Nah, begitu salah satu contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan logika. Untuk kemudian masuk ke bagian machine learning. Di sini mungkin sebagai pendahuluan pada bab machine learning ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai machine learning. Nah, di sini menurut Arthur Samuel pada tahun 1959 mengatakan bahwasannya machine learning adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari cara membuat komputer agar dapat belajar tanpa memprogramnya secara eksplisit. Artinya, mesin atau komputer yang dikembangkan dengan pendekatan machine learning adalah mesin yang dirancang untuk dapat belajar dengan sendirinya tanpa ada arahan dari pengguna. Machine learning dikembangkan berdasarkan berbagai disiplin ilmu seperti statistika, matematika, dan juga data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisis data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah ulang. Machine learning bisa belajar dan menganalisa data berdasarkan data yang diberikan saat awal pengembangan dan data saat machine learning sudah digunakan. Machine learning akan bekerja sesuai dengan teknik atau metode yang digunakan saat pengembangan. Kemudian di sini terdapat beberapa kategori pembelajaran dalam machine learning yang secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ada supervised learning atau pembelajaran terawasi, yang dimana di sini nanti komputer akan menerima inputan berupa berbagai data masukan yang diberi label, yang nantinya dari hasil mempelajari masukan-masukan data tersebut, komputer diharapkan dapat membedakan input data baru yang nantinya diberikan berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Dan jadi untuk mengetesnya, pertama-tama komputer diberi masukan data berupa data-data masukannya yang sudah diberi label. Nantinya setelah proses pembelajaran selesai, komputer akan diberikan input baru, dan di sini diharapkan komputer bisa mengenali input tersebut nantinya masuk ke label apa gitu. Untuk kemudian di sini juga ada unsupervised learning, yang dimana komputer menerima input berbagai data masukan, tapi tidak memiliki label, dan komputer diminta untuk mengklaster atau mengklasifikasikan input-input data tersebut berdasarkan karakteristik yang serupa. Nantinya dari hasil klasifikasi tersebut, komputer diharapkan dapat mengidentifikasi input data baru yang diberikan ke dalam hasil klasifikasi sebelumnya. Misalnya diberikan input berupa banyak dataset wajah manusia. Nah, di sini wajah manusia dengan berbagai ekspresi, nantinya komputer diharapkan dapat mempelajari dan mengklasifikasikan berbagai ekspresi wajah manusia tersebut. Kemudian di sini juga ada reinforcement learning, yang dimana komputer diperintah untuk mempelajari suatu environment yang diberikan, serta memberikan nilai kebenaran dari setiap langkah pembelajarannya. Jadi dalam suatu environment tersebut, komputer akan mempelajari langkah mana yang nantinya bernilai salah dan langkah mana yang nantinya bernilai benar. Nah, sehingga nantinya dari hasil pembelajaran ini, komputer dapat bergerak dengan sendirinya berdasarkan nilai kebenaran langkah yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, karena setiap langkah itu sudah diberi nilai kebenaran, berupa misalkan nilai kebenarannya benar atau salah, maka komputer akan dapat bergerak secara otomatis dengan sendirinya dari hasil pembelajaran yang telah ia lakukan sebelumnya berdasarkan environment yang menjadi input. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa contoh penerapan machine learning. Jadi di sini dengan menggunakan machine learning dapat dilakukan pengenalan objek atau object detection, yang di sini dapat mengenali salah satunya wajah. Kemudian di sini ada mie instan yang dapat berhasil dikenali oleh mesin, yang di mana mesin ini menggunakan pendekatan machine learning. Nah, di sini juga saya memberikan contoh berupa explore Instagram saya dan juga explore dari salah satu e-commerce yang sering saya gunakan. Di sini dalam Instagram dan juga dalam e-commerce ini mereka akan menggunakan machine learning, di mana akan mempelajari behavior dari saya sebagai penggunanya, yang nantinya dari behavior tersebut
akan dimunculkan konten-konten yang berkaitan dengan behavior saya sebagai pengguna. Jadi komponen-komponen atau postingan-postingan yang sesuai dengan behavior saya, maka akan muncul di explore saya. Itulah salah satu penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, potensi apa yang menjadikan machine learning sebagai pendekatan paling populer saat ini dalam membangun kecerdasan buatan? Di sini machine learning menjadi pendekatan paling populer dalam membangun kecerdasan buatan adalah karena saat ini banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan data dan komputer akan mempelajari dan memberikan insight baru dari data tersebut. Banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan proses mempelajari data ini, seperti dalam proses bisnis untuk mempelajari behavior customer, kemudian analisis pendapatan perusahaan untuk dapat melakukan optimasi pada suatu bidang tertentu, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini terutama dalam Instagram, kemudian dalam rekomendasi e-commerce, ataupun dalam rekomendasi aplikasi streaming film, di situ nantinya akan ada rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan hasil analisis dan pengolahan data yang dilakukan oleh machine learning berdasarkan behavior kita sebagai pengguna gitu. Yang nantinya agar tampilan-tampilan yang diberikan kepada kita merupakan sesuatu yang relate dengan behavior kita. Kemudian, mekanisme apa yang membedakan machine learning berbeda dengan pendekatan lain dalam membangun kecerdasan buatan? Di sini, mekanisme yang membedakan machine learning dengan pendekatan lain atau dengan pemrograman tradisional adalah dari input yang diberikan. Jika pada pemrograman tradisional itu, input yang diberikan berupa data dan aturan yang kemudian menghasilkan jawaban, maka dalam machine learning, input yang diberikan adalah berupa data dan jawabannya, yang kemudian nantinya akan menghasilkan aturan yang baru yang dapat diidentifikasi oleh komputer, sehingga komputer dapat mempelajari dan menjalankan aturan tersebut serta menerapkan aturan-aturan tersebut untuk input-input yang diberikan selanjutnya. Di sini terdapat simulasi contohnya yang juga saya dapatkan dari video ajar dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Bapak Ridwan Ilyas. Di sini pada pemrograman tradisional, inputnya itu berupa data dan aturannya yang nantinya akan mengeluarkan hasilnya berupa jawaban yang seharusnya dari sebuah program tersebut. Jadi seperti misalkan ada sebuah program yang diset untuk mengeksekusi, misalnya menerima proses pendaftaran. Nantinya aturannya adalah program akan menerima data dan nantinya data tersebut akan diproses dan dimasukkan ke database. Nah, nantinya answer-nya itu adalah data telah berhasil masuk ke database. Mungkin untuk pemrograman tradisional seperti itu. Sedangkan untuk machine learning, nanti datanya itu menjadi input dan juga jawabannya menjadi input yang nantinya akan mengeluarkan aturan baru. Seperti misalkan pada contoh tadi, misalkan ada sekumpulan foto yang telah diberikan label atau sekumpulan data yang telah diberikan label. Nah, nantinya datanya itu berupa misalkan foto atau gambar-gambar, dan answer-nya itu adalah labelnya yang nantinya rule-nya itu akan digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Apabila ada input-input baru yang masuk, maka akan terdeteksi nih, ini tuh gambar apa atau itu data apa berdasarkan hasil pembelajaran mesin tersebut. Kemudian di sini diperintahkan untuk memilih dan menjelaskan salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dibuat dengan pendekatan machine learning. Nah, di sini terdapat salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dibuat dengan pendekatan machine learning yang sangat menarik bagi saya, yaitu teknologi pengenalan atau deteksi wajah, terutama dalam teknologi analisis ekspresi wajah manusia. Teknologi analisis ekspresi wajah yang pernah saya pelajari dan yang pernah saya lihat itu akan mengklasifikasi emosi atau ekspresi wajah manusia menjadi 7, yaitu angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, dan juga netral. Nah, teknologi ini juga dapat memperkirakan umur dan gender dari data wajah yang digunakan. Nah, dari sumber yang saya dapatkan melalui salah satu video dari channel YouTube Bapak Ridwan Ilyas yang merupakan salah satu video favorit saya, itu adalah yang berjudul Langkah Awal Skripsi Analisis Emosi Wajah.
review podcast di video Pak Presiden Jokowi. Nah, di sini videonya itu sangat menarik sekali dan sangat berkaitan dengan sesuatu yang saya penasaran akan hal tersebut, yaitu teknologi yang menganalisis ekspresi wajah manusia. Nah, dari video ini dijelaskan bahwasannya algoritma yang digunakan untuk membangun sistem yang dapat menganalisis ekspresi wajah manusia ini adalah dengan menggunakan artificial neural network atau jaringan syaraf tiruan dan juga menggunakan deep convolutional neural network yang merupakan salah satu teknik dari deep learning. Nah, deep learning ini merupakan salah satu bagian dari machine learning juga. Jadi, di sini menggunakan pengenalan datanya itu menggunakan artificial neural network dan juga deep convolutional neural network untuk proses pembelajarannya. Kemudian di sini dalam prosesnya diperlukan proses pelatihan menggunakan dataset yang dapat dibuat sendiri atau menggunakan dataset yang sudah tersedia seperti dari Binghamton University 3D Facial Expression Database untuk dapat membuat sistem yang dapat mengenali wajah manusia. Jadi dan selain itu, selain dari dataset juga di sini untuk dapat membuat sistem yang dapat mengenali ekspresi wajah juga dapat menggunakan teknologi face landmark yang cara kerjanya adalah menangkap struktur wajah dari 468 titik penting yang tersebar pada struktur data wajah yang digunakan sebagai data lapisnya. Dan di sini melalui sumber lain juga ternyata saya menemukan bahwasannya pengenalan ekspresi wajah ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode local binary pattern atau LBP yang merupakan salah satu metode untuk mengekstraksi ciri citra wajah untuk dapat melakukan pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah memiliki dua tahapan penting, yaitu representasi ciri wajah dan juga desain pengklasifikasian. Representasi ciri wajah didapatkan dengan mengekstraksi input sebuah citra digital dengan metode tertentu. Jadi di sini saya juga menggunakan aplikasi yang disarankan oleh Bapak Ridwan Ilyas yang disebutkan dalam videonya. Di sini aplikasinya bernama Mordcast. Nah, di sini Mordcast ini sangat lengkap sekali. Yang pertama di sini dapat mendeteksi perkiraan umurnya, dan perkiraan umurnya tepat ya, ada di kisaran umur 20, dan betul sekali karena umur saya adalah umur 21, yaitu masih di kisaran umur 20. Nah, di sini juga ada gendernya. Ada gender di sini, betul ya, mendeteksi gendernya perempuan, dan di sini juga ada emosi yang terdeteksi, ada angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, dan juga netral. Nah, di sini pada gambar pertama saya menunjukkan ekspresi bahagia gitu, maka di sini juga benar ya, pada bagian happy di sini menunjukkan nilai yang paling tinggi karena memang betul di sini saya menunjukkan ekspresi wajah bahagia. Nah, kemudian di sini saya menggunakan ekspresi netral, atau tidak berekspresi apa-apa, dan di sini juga benar bahwasanya terdeteksi nilai dari ekspresi netral ini menghasilkan nilai tertinggi, dan di sini juga saya menggunakan memunculkan ekspresi angry atau marah, yang di sini juga betul ya, terdeteksi bahwasannya pada emotion angry-nya ini menunjukkan nilai yang paling tinggi. Nah, di sini juga terdapat terdeteksi nih fiturnya ada eyeglasses yang karena saya menggunakan kacamata. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat menarik bagi saya, dan kenapa bisa menghasilkan aplikasi yang seperti ini menurut yang saya pelajari dari video yang diberikan oleh Bapak Ridwan Ilyas, bahwasannya teknologi ini dibangun menggunakan artificial neural network dan juga dengan menggunakan deep convolutional neural network, dan ini merupakan salah satu pengembangan machine learning yang sangat menarik dan juga ingin saya perdalam. Mungkin seperti itu jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.